pada pagi hari ini kami boleh menikmati perayaan dengan Bapak, sukacita dengan Bapak. Karena Bapak sendiri bersukacita dengan anak-anakmu. Kami bersyukur ya Bapak, pagi hari ini kami juga boleh menyembah, meninggikan Engkau saja, memuliakan Engkau saja. Dan kami menerima berlimpah-limpah kasih-Mu sehingga kami boleh berkata kami mencintai Engkau. Terima kasih ya Bapak. Kami bersyukur untuk setiap mujizat, setiap perkara yang ajaib, setiap pertolongan, setiap pemeliharaan dalam seluruh kehidupan kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah melupakan kami, walaupun sesaat, karena namamu Immanuel ya Tuhan, Allah beserta dengan kami. Kami bersyukur ya Bapak untuk kami boleh mendengar kesaksian, kami boleh mendengar bahwa Tuhan melakukan perkara-perkara yang ajaib, penyakit apapun yang sudah menaun, bahkan dari lahir. Kami tadi dengar juga Tuhan melalui tayangan. Semuanya Tuhan bisa pulihkan dengan ajaib dan tuntas Tuhan. Karena kami percaya karya-Mu itu sempurna bagi kami. Karena kami percaya Tuhan pekerjaan-Mu itu sudah selesai. Dari Alfa sampai Omega, dari kekal sampai kekal. Dan Kau sudah menanggung semua penyakit kami, semua kelemahan kami, semua kemiskinan kami, kegagalan kami, kutuk kami. Semuanya sudah ditimpakan kepada tubuh-Mu di kayu salib. Terima kasih ya Bapak, kalau pagi hari ini kami boleh hanya menikmati Yesus. Dan kami tahu Kau disenangkan dan Kau disukakan waktu kami menikmati sehidangan dengan Kau. Terima kasih untuk makanan yang Kau sediakan. Semuanya Tuhan, yang sehat, yang menguatkan, yang menyegarkan, yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapak, kami boleh melihat lagi keindahan. Kami boleh memandang lagi keindahan, kecantikan-Mu Tuhan. Bahwa Engkau indah dari segala sisi. Engkau yang menyinari kami dengan wajah-Mu yang begitu luar biasa. Waktu Engkau kuat, Engkau tidak sombong Tuhan. Kami boleh menikmati semua kekuatan-Mu. Kami boleh menikmati semua keperkasaan-Mu. Dan waktu Engkau lembut, Engkau tidak lemah Tuhan. Kami boleh menikmati kasih-Mu, pelukan-Mu, sayang-Mu ya Tuhan. Kami tahu ya Bapak, Engkau sekuat baja, selembut sutra. Engkau Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan, Maha luar biasa, Maha dahsyat. Kau yang memegang jagat raya ini. Sekaligus Tuhan, Engkau hamba yang melayani kami. Engkau yang mencuci kaki kami, Engkau yang membersihkan kami dengan firman, dengan air, dengan roh. Engkau yang memberikan kami darah Yesus. Dan Engkau adalah gembala yang agung yang memelihara hidup kami. Engkau yang membaringkan kami di padang berumput hijau. Engkau yang memelihara domba-domba-Mu dengan ajaib. Sekaligus anak domba yang disembelih. Engkau Tuhan yang memberi kami makan, yang menyuplai segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Sekaligus Tuhan, Kau roti hidup bagi kami. Bapak terima kasih. Taruh, buka pintu mulut perkataan-Mu Tuhan, sehingga apa yang disampaikan sungguh-sungguh membangun, yang menyegarkan kami, yang membuat kami benar-benar merdeka sebab kami mengetahui kebenaran. Terima kasih ya Bapak. Kami bersyukur untuk semua firman yang Kau sampaikan Tuhan, yang taruh dalam hati anak-Mu ini, dan kembali kepadamu tidak sia-sia. Karena pelaksana firman-Mu kuat, tapi akan melaksanakan segala perintah-Mu. Berhasil apa yang Kau suruhkan. Kami tahu ya Bapak, kami anak-anak yang menikmati semua berkat-berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang percaya katakan amin. Kita beri tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. Ya, shalom semua, selamat pagi. Shalom. Haleluya. Ya, puji Tuhan, pagi hari ini sebentar, saudara. Berkati aku Tuhan. Ya, kita dalam serial berkati aku. Ya, minggu lalu kita dengar bahwa Yohanes Pembaptis pun berkata gini, nggak ada yang kita terima dalam hidup ini yang saya bisa nikmati dalam hidup ini, apapun juga, segalanya yang kita tidak terima dari Allah. Amin. Halo, saudara, setuju nggak? Ya. Dikatakan bahwa nggak ada segala sesuatu yang kumiliki sekarang yang nggak kasih karunia. Ya, kita napas saja kasih karunia. Ya, kita hidup aja kasih karunia. Dan kita bersyukur Tuhan bukan hanya berikan kita misalnya kalau anak saya minta uang nih 2.000. Buat nggak, saya tanya biasanya beli apa? Beli minum ini 2.000. Nah, papi cuma 2.000 gitu ya kan. Tapi dia beri kepada kita berlimpah. Amin. Ya, kalau kita kan mau beli cuma kopi aqua gitu ya, misalnya gitu.
Tapi Tuhan memberikan kepada kita berlimpah. Ya, kita minggu lalu kita dengar, ya kalau minggu-minggu sebelumnya kita udah tahu. Ya, berkat Tuhan yang menjadikan kaya. He added no sorrow. Ya, dia tidak tambahkan kesedihan, sakit, pain, or regret atau penyesalan. Ya, itu kalau saudara bilang, Tuhan ngasihnya gitu, iya. Ya, kita make sure dulu. Ya, Amsal 10:22 bilang seperti itu. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Ya, karena kita sudah dengar juga ada orang-orang kaya yang nggak diberkati. Ya, ada orang-orang punya banyak duit maksudnya ya, tetapi hidupnya menyedihkan. Ya, hidupnya penyesalan, hidupnya penuh sorrow bahkan ya, apa kesedihan, duka, ya nggak punya anak tadi ya kayak itu, tapi punya uang banyak, tapi sama anaknya jauh. Ya, saya baca tadi kesaksiannya aja Bu Evelyn tentang satu artis ya, saya baca aja gitu ya, pasti punya anak, punya banyak ya, lulus cuma SMP, di sekolah ke Australia sama bapaknya, tapi bapak mamanya bercerai, ya bapaknya tentu kaya sekali ya, kasih uang dia terus, dia malah narkoba, ya itu saya kebayang sebagai orang tua kesedihannya, ya tetapi Tuhan nggak memberikan itu, ya Tuhan memberikan kehormatan. Ya, ini make sure. Karena waktu orang berkata di Alkitab bilang ini, Yabes bilang ini, Tuhan berkati aku, Tuhan berkati aku berlimpah-limpah, perluas daerahku, tanganmu sendiri yang menyertai aku, tanganmu sendiri loh, tanganmu Tuhan, dan tidak ada kesakitan menimpa aku. Ya, tidak ada evil, tidak ada kejahatan, tidak ada iblis, setan, apapun juga yang bisa menjamahku. Dan Tuhan mengabulkan permintaannya. Ya, padahal namanya Yabes aja sorrow, namanya aja udah sorrow. Sorrow sini, sorrow. Sorrow sini. Ya, sama mamanya dikasih nama kesakitan. Kenapa? Karena dia dilahirkan dengan kesakitan. Ya, mamanya mungkin kecewa juga, ya kan, anak bikin susah gitu ya kan. Tapi waktu dia besar dia bilang, Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Dan Tuhan berikan itu kepada dia. Ya, makanya di Alkitab disebut apa? Yabes lebih dimuliakan daripada saudara. Ya, kita udah dengar bahwa Tuhan memberikan semua itu bagi kita, lebih dimuliakan. Oh, kalau gitu dibohongin dong kalau kita bilang, Tuhan berkati aku, Tuhan saya terima berkat, Tuhan saya terima berkat. Terus orang bilang gini, lu berkat aja lu, jadi dewasa dong. Ya, minta aja sama Tuhan. Ya kan, sering kali kita bilang gitu, wah ini mah klub berkati aku, Injil ini nih, Injil kemakmuran nih. Ya kan, pokoknya ada aja celah-celahan gitu ya. Cuma saya pikir apa sih dalam kehidupan kita yang kita nggak dari berkat Tuhan? Apa sih yang dari kehidupan kita yang kita tidak terima? Makanya ditantang sama firman Tuhan. Ditanya, ya, apa yang kita punya hari ini? Apa aja, saudara mau sebut apa aja? Baik yang nempel di tubuh, yang di dalam tubuh, atau yang kita pakai, ya, yang kita tidak dikasih oleh Tuhan. Yang bukan pemberian. Ayo, siapa yang dari bilang gini? Enggak, ini mah saya sendiri Pak. Enggak ada Tuhan-Tuhan yang sedikit pun juga enggak ada. Ada yang berani bilang? Enggak ada, amin. Ya, cuma karena kita nggak sadar aja. Kita nggak sadar aja. Ya, kita nggak sadar. Karena itu waktu kita bilang ini, Tuhan berkati aku Tuhan. Tuhan tuh bukan bilang gini, nyusahin lu, enggak. Ya, tetapi Tuhan akan memberikan berkatnya. Karena apa? Sebelum kita minta dia sudah berikan. Sebelum kita minta. Sebenarnya, ya, karena itu saya nggak ragu-ragu di tempat itu. Saya nggak sorry ya nggak pakai, ya, lempeng aja, ya, bahwa memang ya hidup kita dari berkat Tuhan. Ya, karena itu Abraham juga bilang ini, Abraham keluar dari Kasdin, terus kemana Tuhan? Aku akan berkati engkau berlimpah-limpah. Ya. Aku akan memberikan kamu kemenangan. Ya, berkati Tuhan. Abraham berkat berlimpah-limpah, membuat kamu sangat banyak. Ya, padahal punya anak juga enggak. Ya, tapi benar. Ya, kamu akan menduduki kota-kota musuh. Padahal punya tanah juga enggak, pengembara. Ya, pengembara menurut manusia. Tetapi dalam Tuhan memberikan Abraham apa? Memiliki kota-kota musuh, dan oleh kamu setiap kamu di muka bumi berkat. Dia nggak jadi pengembara, ya, dia tidak wandering,
atau wondering, mana Tuhan? Wondering, WAWO kalau kata Pak Pastor Phil, ya. Enggak. Dia memberikan kita tanah perjanjian. Ya, dia memberikan kita suatu tempat yang berlimpah susu dan madu. Ya, dia memberikan kepada kita tanah yang luar biasa baiknya. Amin. Halo, amin. Saking luar biasanya ya sampai mengangkat gitu ya. Kita nih seringkali mungkin nggak menyadari ya bahwa apa yang sudah Tuhan bayar di kayu salib dengan darahnya sendiri itu luar biasa baiknya. Bahasanya Tuhan tuh gini, kamu udah beli ya, kamu milik Kristus, kamu kepunyaan Allah, kamu keturunan Abraham, kamu berhak menerima janji dia. Tuhan gak pakai tanda-tanda kali bahasanya, ya kamu bisa lah terima, kamu mungkin terima, enggak, dia bilang kamu berhak. Amin. Ya, jadi bahasanya itu sangat-sangat strong. Kamu berhak menerima janji Allah. Tuhan janji apa Tuhan? Romana bilang ini, ya, mau isi seluruh bumi. Ya, kalau bilang, ya tapi saya nggak sehat, nggak mungkin. Mau isi seluruh bumi, help, di dalamnya, karena itu berkat yang lebih kecil dari mewarisi seluruh bumi. Ya, kita dengar di sini juga, ya, bahwa dia mempersiapkan berkat-berkat rohani di dalam surga. Berkat kayak apa kalau di dalam surga? Berkat rohani. Saudara lihat Yesus, saudara lihat semua kekayaan, semua harta itu menjadi milik kita. Ya, nah itu membuat sebenarnya kita nggak kekurangan suatu apapun. Ya, karena itu ada berkat Abraham. Nah hari ini kita akan teruskan, ya, saudara, kita akan make sure benar-benar ya bahwa Tuhan itu benar-benar gini deh tangannya terbuka, ya. Ketika dia naik surga, dia memberkati murid-muridnya. Ketika dia sedang memberkati, berkat tangannya masih begini nih, dia naik, tangannya berkat. Ya, nanti kita lihat ya di kitab Lukas. Dan kita melihat juga kalau imam ya memberkati itu seperti apa. Ya, namanya kalau di perjanjian lama Harun, ya, berkat Harun. Harun blessing. Ya, berkat Harun. Dan itu sebenarnya Tuhan bilang, ya, untuk siapa? Ya, kalau kita terima berkat itu sebenarnya apa sih yang kita terima? Ya, Tuhan tuh menaruh namanya, sama-sama katakan namanya. Ya, namanya di atas kita, di atas umat Israel. Jadi kalau saya berjalan atas nama Yesus, saya lihat gak dahsyatnya? Ya, kalau saya punya nama nama Ratu Inggris, marganya apa ya? Ya pokoknya Elizabeth, Queen Elizabeth, ya kan? Ada nama Raja Inggris, ya, kayak Pangeran Andrew, Pangeran Edward, ya. Dia kemana itu ada nama itu. Dan orang hormatnya kenapa? Karena dia anak raja. Ya, saudara dan saya, kenapa di Wahyu dibilang ini? Saudara, ada nama Bapamu di dahimu. Ya, kadang-kadang kalau kita baca kitab Wahyu yang kita lihat apa? Hati-hati lu, emang bener sih. Ya, jangan dicap sama 666, nanti di jidat, nanti di tangan, nanti ini. Betul, ya. Cuman maksudnya gini, itu buat siapa? Bukan buat kita, buat orang dunia. Ya, buat orang di luar Kristus. Tapi kalau kita di dalam Kristus, kita udah dicap namanya, nama Bapa kita. Amin. Ya, make sure jangan sampai dikadalin sama siapapun. Ya, iblis itu bisa lihat, si Melki anak Tuhan. Ya, cuma gua kadalin lah. Lu penyakitan lu begini lu. Amin. Jadi, ya, padahal diberi apa, saudara? Diberi otoritas, kuasa. Ya, imamat rajani, imam raja. Perkataan yang terakhir, ya, raja berkata otoritas. Ya, kita akan lihat seperti itu. Dan kita lihat ayat-ayatnya. Ya, saudara siap? Amin. Ya, saudara rindu bahwa saudara tahu posisi saudara dan saya, ya, saudara tahu kedudukan kita.
yang nggak bisa lagi, nggak ada yang bisa lagi nurunin, kecuali kita sendiri. Kenapa kita bisa, Pak? Ya salah percaya tadi. Ya, percayanya gitu. Ya, kita belajar dari kitab ya, beberapa kali kita juga baca. Tuhan mah bohong. Kita mah dibunuh, dari Mesir dibunuh nih, kita dibunuh sama Amalek, tahu nggak, dibunuh. Tuhan bilang, seperti kamu pikir jadi ya, kira-kira gitu loh. Kita mah mati semua di hadap gunung, matilah kita semua. Tuhan mah bohong ngeluarin kita dari shalom, dari rumah perbudakan. Ya, kita seringkali manusia itu kan ngomongannya begitu. Dan ya Tuhan bilang gini, oh gitu ya, ya jadi deh. Tuhan minta ini, jangan kasih kami itu kasih karunia, kasih kami hukum. Segala perintah kau perintahkan kami pasti lakukan. Kasih sama Tuhan loh. Nih satu set. Saudara, kita kaget loh. Sebenarnya sesimpel itu. Orang komplain sama saya, nggak percaya. Enggak gitu. Saudara baca aja di kitab Keluaran, ya. Baca aja baik-baik. Selama perjalanan dari Mesir sampai Gunung Sinai, tidak ada satu orang Israel yang mati. Malah sehat, malah kuat. Giliran dikasih hukum, 3.000 mati. Aneh kan? Ya tapi kan Tuhan yang kasih, mereka yang minta. Orang Tuhan bilang, aku di bapakmu, aku gendong kau dengan sayap Raja Wali. Sama kan seperti kita dengar kan? Hei, Yesus itu Bapak kita, amin. Dia menggendong kita dengan sayap Raja Wali, amin. Amin. Iya. Gimana enggak? Hei, dia bilang ini, teruna jatuh tersandung, orang-orang muda menjadi letih lesu, tetapi orang yang menantikan Tuhan diperbarui kekuatannya seperti Raja Wali. Betul nggak? Saya pikir Raja Wali Tuhan, saya bersayap dong, saya terbang dong, ya kan? Saudara tahu nggak? Itu kasih karunia. Saudara bisa terbang? Nggak bisa. Naik pesawat bisa, Pak. Ya, tapi terbang sendiri nggak bisa. Tapi kalau saudara bilang diangkat tinggi dengan sayap Raja Wali, oh itu pasti Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, sehingga kita berlari tidak menjadi lelah, berjalan tidak menjadi lesu. Amin. Ya, aminnya lemes. Pak, saya berlari jangan kau udah gak kuat. Firman nggak bilang begitu. Amin. Ya, saya nggak mau tahu saudara umur berapa. Saya nggak mau tahu. Firman Tuhan nggak bilang gini. Saudara ini untuk 50 tahun ke bawah ya, bahwa berlari tidak menjadi lelah, berjalan tidak menjadi lesu. Firman Tuhan bilang gitu nggak? Enggak. Firman Tuhan bilang gini, umur berapa? 80, diperbarui lagi, ya, di renew his youth-nya, dimudahkan lagi. Ya. Kemana saudara kita mau percaya? Ya, kemana kita mau percaya? Dan Tuhan bilang gini, terbang dengan sayap Raja Wali, ya. Semua nenek-nenek, kakek-kakek, tua muda, semua jalan-jalan di padang gurun sampai ke Gunung Sinai, sampai gagal semua. Tuhan, segala perintah yang kau perintahkan, kami akan lakukan. Tiba-tiba suara Tuhan beda. Hei, jangan katakan jauh-jauh. Siapa naik ke gunung ini? Mati, mau binatang juga mati. Kok bahasanya cepat banget berubahnya? Tadi, ayo anakku, engkau ku peluk, engkau ku gendong dengan sayap Raja. Tiba-tiba bahasanya berbeda. Kenapa saudara? Karena salah pendekatan dengan manusia. Ya, Tuhan kasih karunia, Tuhan gendong, Tuhan peluk. Dia bilang gini, Tuhan, jangan kebaikanmu saja, kebaikanku. Ya, dan Tuhan kasih. Ya, kita dengar berulang-ulang orang Israel seperti itu. Ya, Tuhan, tanah perjanjian, berlimpah susu dan madu, miliki. Entar dulu. Lu jangan percaya sama si Musa, bohong tuh. Entar dulu. Kita survei dulu. Itulah sejarahnya 12 pengintai. Ya dulu saya juga nggak tahu saudara. Saya baca, juga ya. Di kitab Ulangan ditulis, mereka mendesak-desak Musa masuk. Tahu nggak? Gue dengar kabar nih isu-isu. Tahu nggak? Ada raksasa di situ. Ini baru isu sih, gue belum lihat.
ada raksasa, mampus kita semua masih hidup. Bayangin saudara, Tuhan bicara, Tuhan katakan, dijudge juga. Ngomongan Tuhan aja dijudge, apalagi ngomongan pendeta. Dijudge. Kita selidiki dulu, kita survei dulu, kita mesti lihat dengan kepala sendiri. Padahal Tuhan sekalipun tidak pernah. Tuhan cuma bilang berkat dan berkat. Tanah yang berlimpah susu dan madu, tanah yang berlimpah susu dan madu. Kurang Tuhan. Kotanya besar, sumurnya besar. Apanya lagi besar? Kebunnya besar. Kebun apa Tuhan? Kebun zaitun, kebun delima, kebun ara, kebun anggur. Kurang Tuhan. Batunya mengandung tembaga, gunungnya mengandung besi. Dikasih terus. Susah ambilnya Tuhan. Batunya mengandung tembaga susah. Itu kamu ambil harta dengan mudah sekali. Ya. Dan apa yang kita dengar di sini? Lebih daripada itu, Yesus harta yang termulia diberikan kepada kita dan ditaruh di dalam kita. Mau nggak kita ambil? Ya. Dan sama juga, ya, bahwa mereka selalu bilang nggak mungkin cuma berkat Tuhan, nggak mungkin, mampus kita. Bener ya, baliknya, bener bagus, cuman kita mampus dimakan. Dan kita bersyukur di tempat ini kita hanya dengar gini, raksasa, they are bread for us. 2 orang yang bilang. Musa juga belakangan bilang ini. Kita juga, saya ikut. Cuma 3. Ya, 3 juta bilang ini. Balik Mesir. Ya, saudara, ekstrim ya. Ekstrimnya berkat Tuhan. Cuma saya cuma lihat gini. Tuhan, saya ekstrim itu Tuhan. Ya, waktu terima masuk. Terus saudara bilang gini, ya itu ceritanya. Gimana coba nasibnya si Kaleb? Gimana nasibnya si Yosua? Kita baca, dia sudah umur banyak sekali. Ya, saya baca Yosua umur berapa sih? Mati 110. Ya, masih gagah, masih siap perang, pulang. Ya, Yosua sama Kaleb, dapat Kiriat Arba lu bilang. Iya, Yos. Gua main bilang aja kan, habis gua percaya janji Tuhan. Terus ini kan sama pasukan nih, masuk, naik nih gunung nih, Kiriat Arba. Sampai situ raksasanya udah pengen grepak semua. Kok bisa? Dikejar tawon. Nah kan kita sering dengar, dikejar hornet. Makanya ditulis sama Yosua 24. Tuhan kirim hornet. Tuhan berulang-ulang lakukan seperti itu. Ya, apalagi buat saudara saya. Tuhan berulang-ulang. Zaman Yosafat sama. Tuhan yang melakukan penghadangan. Jadi perangnya kapan ya? Firman Tuhan bilang ini, kamu angkat jari aja satu enggak. Semua itu give. Sama-sama katakan give. Ya. Jadi saudara, ini hadiah. Jadi make sure, Tuhan make sure semua bahwa semua, oh ini hadiah ya. Jadi semua hadiah ya Tuhan. Tapi ngapain? Kadang-kadang manusia kayak gitu. Makanya Tuhan sering ya kalau maju, ya sudah dulu deh maju. Artinya apa? Buka pintu, pujian, penyembahan. Ya, tapi itu effort enggak juga. Ya saya nggak tahu ya. Dulu nih waktu pimpin pujian di sini, beban nggak? Ketawa dia takut dijebak. Nggak, maksud saya nggak beban dong ya kan? Happy nggak? Happy dong ya kan? Saudara, apa nggak happy? Ku sembah Engkau Yesus. Ya, tapi saudara bilang gini, kaki gua kuat tuh, ya kan? Kaki gua masih bisa ada pelnya. Ya, saudara nggak perlu ayo lompat-lompat berat-berat, mantap, ya kan? Kita bersyukur masih bisa begini. Ya, kita diperbarui nih kekuatannya. Ya, makanya di tempat ini cuma diinget-ingetin saudara. Saudara itu dimudahkan lagi, dikuatkan lagi. Ya kan, saudara, kalau orang nggak kuat, dia nggak bisa tepuk tangan gitu ya kan? Boro-boro tepuk tangan Pak, udah nggak bisa. Ya, ada yang seperti itu. Ya, tapi kita bersyukur kita akan bisa naik ke atas. Maksimum bisa maksimum. Ada yang nggak bisa. Dan saya percaya Tuhan berikan itu semua. Ya, buat kita. Amin. Ya. Nah,
masuk. Ya, dan kita akan lihat bagaimana Tuhan itu memberkati kita. Ya, dari Injil Lukas dimulai dengan imam yang tidak bisa memberkati. Ya, Imam Zakaria. Ya, dapat giliran Zakaria. Ya, punya anak, ini imam. Ya, punya anak namanya Yohanes Pembaptis. Itu nabi. Saudara baca Lukas 16 ayat 16, itu nabi terakhir perjanjian lama. Spesial ditulis. Ya. Jadi ini perbatasan di mana ya antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, seperti di kayu salib itu titik balik di mana perjanjian lama di sana dan perjanjian baru di sini. Di perjanjian lama, ya, di titik itu waktu Yesus mau lahir, imam sudah nggak bisa kasih berkat. Ya, imam mulutnya bisu. Ya, ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ya, kalau ada kita di zaman anugerah, di zaman kasih karunia masih bilang gini, enggak, gua mau hidup di bawah 10 perintah Allah. Itu perintah Allah loh. Lu jangan main-main, jangan main buang-buang. Saudara nggak ada berkat lagi. Kenapa? Karena jika maka. Saudara bisa memenuhi persyaratannya? Saya nggak bisa. Ya. Tapi Yesus menggenapi seluruh bulat, ya, seluruh persyaratannya sempurna. Sama-sama katakan sempurna. Sempurna. Ya, sebagai kita, untuk kita, untuk kita sebagai kita, untuk kita sebagai kita. Amin. Ya, karena itu saudara dan saya ditaruh di dalam Kristus. Nggak ada yang bisa meleset nih, nggak ada yang bisa meleset. Ya, tetapi waktu Yohanes mau lahir, ya, karena dia harus nabi perjanjian lama, mempersiapkan jalan buat Tuhan. Untuk Tuhan Yesus dipersiapkan, ya, pendahuluan. Ya, dia itu nggak bisa memberkati lagi. Kenapa? Karena dia nggak percaya. Dia udah tua. Istrinya mandul, dianya mandul, udah tua lagi. Saudara nih, ya kadang-kadang waktu kita merenungkan, ya, kenapa sih Tuhan pakai mundal mandul. Mamanya Simpson mandul, ya, mamanya Ribka juga, bukan, ya mamanya tuh sempat mandul, ya, dia punya anak, ya, Sarah juga, ya. Saudara, sebenarnya kenapa sih? Ya, kenapa sih Tuhan pakai yang mandul-mandul gitu, ya? Supaya gini, manusia tadi diajarin, menurut saya. Kalau mandul kan nggak bisa apa-apa lagi kan? Nggak bisa punya anak kan? Nggak bisa berbuah kan? Nggak bisa. Apalagi udah plus mandul, plus tua. Kalau Abraham plus mati pucuk katanya. Si babenya juga udah nggak bisa menghasilkan keturunan. Supaya apa, saudara? Supaya tahu bahwa sepenuhnya itu adalah kasih karunia. Amin. Sepenuhnya itu hanya pemberian. Ya. Jadi kalau saudara dan saya ini ngerasanya, ya, Tuhan juga kadang-kadang kasih. Ini intermezzo aja. Waktu Tuhan bilang ini, anak-anak ada ikan nggak? Nah, mereka udah semalam-malaman nih mancing ikan, apa? Nebar jalan. Nggak ada. Lempar ke kanan. Maka kamu akan dapat banyak 154 ekor ikan besar-besar. Ya. Terus apa yang Tuhan ngomong? Anak-anak, sini bawa sedikit yang kau tangkap, yang kalian tangkap. Saudara, kalau Tuhan tuh memberikan seolah-olah kayak gini, ya, ada gue-guenya gitu, ya, ada saya-sayanya. Itu sebenarnya apa? Itu anugerah juga supaya kita ngerasa, iya. Ya, Tuhan hormati kita, ya, gitu, ya. Sebenarnya nggak ada apa. Dia semalam-malaman kok udah mancing di mana-mana nggak dapet. Satu nggak dapet. Semuanya Tuhan lempar, kan galamu lempar, tarik dapet.
Dan Tuhan bilang, apa yang kamu tangkap? Jadi kita hanya mengerti aja. Thank you Lord. Ya, kalau seolah-olah, bahasanya Alkitab itu seolah-olah oleh kamu. Ya, tetapi pengertian kita semakin dalam. Kalau kita mau kasih karunia demi kasih karunia yang berlipat-lipat ganda, yang ditambahkan lagi. Karena apa? Karena bersertanya ada damai sejahtera demi damai sejahtera. Ajaib, saudara, ajaib. Tapi kita tahu, nggak bisa nih. Apalagi Tuhan udah kasih nyawa anaknya loh. Udah kasih yang terbaik from heaven loh. Yang nggak ada yang bisa lebih tinggi daripada darah Yesus, daripada korban Yesus. Nah, ya. Jadi sesuatu yang absurd, yang nggak masuk akal sama sekali. Ya, kalau kita dibilang ini, ya ada bagian Tuhan, tapi ada bagian lu. Hah? Bagian lu apaan? Ngapain? Tuhan cuma nggak paksa aja. Ya, makanya dibilang ini, mau nggak terima? Bahkan iman saja kalau kita baca Alkitab baik-baik. Faith of Christ. Iman Kristus. Kristus yang mau turun ke bumi dan dia percaya bahwa anak-anak ini kumpul dan menerima semua berkat. Amin. Ya. Imam bisu. Karena dia nggak percaya. Mana bisa tua? Mana bisa punya anak? Bininya udah bertahun-tahun sampai setua ini mandul. Gak percaya, kamu akan bisu sampai anakmu lahir. Dan namai dia Yohanes. Udah tahu arti namanya Yohanes? Artinya apa? Ada yang tahu? Lupa ya. Yohanes artinya grace, amin. Ya, di Gunung Kemuliaan ada Yohanes, ada Petrus, ada Yakobus, ada Yohanes. Petrus batu, menggambarkan hukum Taurat. Yakobus supplanter, melambangkan digantikan. Yohanes, grace. Ya, ada teman saya Muslim namanya John Kaidil. Saya panggilnya GC, mirip Jesus Christ. John, ya, grace. Sama-sama katakan grace. Ya. Beri nama anakmu kasih karunia. Makanya nggak ada nama di keluarga kita, nggak ada yang namanya Grace tuh, nggak ada yang namanya John, nggak ada Yohanes. Ya, nama si Yahya tuh nggak ada. Pak Yahya namanya Yohanes ya Pak ya. Pak Yahya Yohanes. Nggak ada apa-apa. Pak Yahya Yohanes namanya Yahya. Grace. Ya, dan dia bilang nggak ada. Tapi si bisu ini mulai ngomong, enggak, namanya Yohanes. Amin. Saudara, ajaib firman Tuhan, ajaib. Ya, Yesus, nama-nama semua ada artinya. Ya, nama-nama Yesus. Yang nama Melkisedek apalagi ya? Yang pertama-tama Raja Shalom, Raja Damai Sejahtera. Ya, ada artinya. Yesus. Ya. Jadi ya kalau kata Pastor Bing, kalau nanti yang punya anak yang berbeda-beda, yang kasih nama anak yang benar ya. Jangan kasih nama yang biasa. Maksudnya jangan kasih nama yang buruk, ya kan? Kasih nama yang baik, ya kasih nama yang berkat, ya. Kenapa? Karena dia akan dipanggil seperti itu setiap kali. Haleluya, ya. Jadi dimulai dengan iman yang tidak bisa kasih berkat. Tapi dia punya anak. Dia ada kasih karunia dan harus ngapain dia kasih karunia. Dan kitab Yohanes kitab Lukas diakhiri ya dengan Yesus terangkat ke surga. Ya, tanggal 5 nanti kita rayakan hari Kamis. Di mana? Di rumah masing-masing. Ya, kita nggak ada acara ibadah khusus ya. Angkat pergian. Ingat ya bahwa ini ayat 55 bilang, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya. Ya, jadi kalau Yesus masih kumpul sama murid-muridnya, dia angkat tangan. Ayo terima berkat semua. Ya, dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Terima berkat, semua terima, saudara. Amin. Amin. Ya, dan dia terangkat surga, tangannya masih di atas.
Dia angkat surga, dia tangannya masih di atas. Dia sampai surga, dia terus memberkati saudara saya. Amin. Halo, amin. Yang mau terima berkat Yesus, katakan amin yang kuat. Ya, amin. Cuman amin kok. Artinya Yesus adalah ya bagi semua janji Allah. Dan kita mengatakan amin. Ya, nggak ada poinnya kita bilang ini. Nggak mungkin lah gua sembuh, nggak mungkin lah penyakit ini, nggak mungkin lah. Nggak ada poinnya sama sekali. Padahal Yesus yang memberkati kita. Terangkat ke surga masih memberkati. Jadi waktu kita bilang ini, hey, umat Tuhan, hanya ada berkat dan berkat. Ya, hanya ada berkat dan berkat. Memberkati, siapa yang bisa mengutuk? Minggu lalu kita dengar seperti itu. Ya, Saudara, Yesus memberkati, siapa yang bisa mengutuk? Pernah nggak kita renungkan? Siapa yang bisa mengutuk? Halo? Ada? Kasih tau kiri kanan, nggak ada yang bisa mengutuk. Amin? Nggak ada. Kan gini, saya baca tuh, ada seorang ibu di pinggir jalan, Presiden Jokowi lewat. Presiden Filipina buka pintu, kasih 100 berapa? 120 juta kalau nggak salah si ibu itu. Kalau si Pak Jokowi kasih 120, siapa yang mau ngerampok dia? Presiden yang ngasih loh. Ya, Presiden. Itu ibu bukan cuma dapat 100 ribu, 200 ribu, sejuta, 2 juta, dapat 120 juta hari itu. Untung nggak ada yang nanya ya. Dulu kan ada yang nanya kan, kita udah sering dengar di sini. Ya kan, yaitu Alexander the Great memberikan koin emas kepada pengemis di pinggir jalan. Ya, Presiden Jokowi memberikan 120 juta bagi nenek-nenek di pinggir jalan. Komandan, Pak, banyakan Pak, banyakan. Ya kan, itu mah kasih 500 ribu juga udah jigat-jigat Pak. Ya. Alexander the Great, Jokowi akan ngomong begini, ya kan? Jangan lihat siapa yang menerima, siapa yang ngasih. Siapa yang ngasih? Saudara, kita harus merubah nih cara berpikir. Makanya waktu Presiden Jokowi ke Jerman, dia lihat di Jerman itu yang namanya perwakilan Indonesia, apa itu namanya tuh? Apa? Kalau perwakilan apa namanya? Ambasador, embassy, ya. Itu kayak ruko. Cuma kayak ruko gitu. Mana dia ganti nih? Kenapa? Malu-malu ini se-Indonesia di negara besar begini rumahnya cuma ruko. Beli tanah nih 120M, langsung bayar. Ya, saudara lihat nggak? Kita nih berurusan sama siapa? Berulang-ulang saya bilang, kita nih berurusan sama kerajaan apa? Kita ini berurusan sama siapa yang jadi kakak sulung kita, yang menjadi bapak kita, yang jadi mempelai laki-laki kita. Ya, dia pasti memberikan yang nggak kebayang sama kita. Ya, jadi Alexander the Great bilang itu, kasih uang tembaga juga udah cukup seneng, juragan. Lu jangan lihat siapa yang dikasih, lihat siapa yang ngasih. Itu masalah kita, seringkali kita melihat kita. Kita sekarang lagi bukan melihat kita, tapi kita melihat siapa. Raja segala raja. Dia berkati dan dia terbang dengan memberkati, diangkat. Amin. Ya, dia imam besar agung. Kalau Zakaria imam besar kayak setahun sekali memberi berkat, ya berkat imam, berkat Harun namanya. Ya setahun sekali. Kali ini dia setiap saat, setiap waktu dia terbang dan dia memberkati kita dengan berkat imam besar agung. Sama-sama katakan agung. Yang keras. Ya, agung itu besar banget. Ageng, ya besar. Itu yang memberkati kita. Makanya nggak ada lagi kata-kata yang dapat berkata apa gitu ya. Ya, jadi Tuhan taruh nama Yesus di dalam dahi kita. Pikiran kita hanya Yesus.
Yesus Bapa kita memberkati kita. Ya. Dan ini imam menaruh nama Tuhan dengan berkat. Ya, ini berkat Harun. Ya. Jadi sampai hari ini setiap tahun di Western Wall, tembok barat, tembok ratapan. Ya, setiap tahun imam masih lakukan berkat Harun. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Ya, menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan kepadamu shalom. Dan dengan itu, ya, Tuhan itu menaruh namanya di atas orang Israel. Ya, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicara Harun, kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Saudara, udah ada seberang tadi ya. Imam terakhir nggak bisa keluar kasih karunia. Sekarang imam besar agung yang memberkati kita. Sudah lihat perbedaannya, amin? Halo, amin? Ya? Kasih tahu lagi kira-kira imam besar agung yang memberkati kita. Saya mau banget. Ngomong, sekali, saya mau banget. Kalau sudah nggak mau, saya ngambil loh. Ini beneran ya. Make sure gini. Bahwa Bapak kita itu memang nature-nya memberkati kita. Ya, dan kalau dia berkati kita, nggak ada yang bisa ngutuk. Nggak ada urusan. Makanya cara berpikir tadi Ibu Evelyn juga bilang, ya, yang penting cara berpikir kita terus diubahkan. Dengan apa? Oke, itu ya. Lihat yang beri ya. Yang beri itu raja segala raja ya. Supaya saudara yakin, dia bilang gini, gua raja kan? Yang megang alam semesta kan? Berfirman dengan apa? Mencipta dengan apa? Dengan berfirman kan? Gue ini kakak sulungmu, misalnya. Salah satunya kan? Mana saudara-saudara? Iya ya. Kalau dia kakak sulung, saya seorang kakak sulung, punya anak, adik-adik banyak, ya 5. Ya, kalau saya punya duit atau punya harta yang nggak ada batasnya, masa sih dia biarin? Ya, nggak mungkin. Itu yang manusia ya, yang terbatas ya. Tetapi ini Tuhan yang memberikan segalanya, sudah memberikan segalanya. Ya, sekali lagi, kenapa kita itu agak bingung? Karena dia Alpha Omega gini. Kita hidup linier, nggak ngelihat. Besok kita nggak lihat hari ini, ya. Kita bisa juga besok mau makan bakmi di Ahor misalnya. Oh, pengen besok gini hari ini pengen. Tapi besok bisa aja kan, nggak sempat atau lupa atau apa kan. Tapi kita nggak tahu persis. Tetapi dia sudah sediakan Alfa dan Omega, ya. Karena itu kita bilang ini, Tuhan, saya masuk di dalam pemikiran itu, ya. Bahwa hidup kita itu adalah hidup yang hanya diberkati. Kalau sudah, sebenarnya kan nggak sulit kan? Bisa gini, saya mau orang yang diberkati oleh Yesus. Kita lihat dari sisi gini, kita lihat Tuhan. Tuhan, saya diberkati kan sama Yesus. Tuhan, lihat gini, nggak bilang gitu kan? Bilang gitu nggak? Atau gini, berkat melulu mel. Karena selalu, begitu nggak? Kalau saya udah ulang-ulang nih ya. Dari surga kira-kira yang bilang gitu nggak? Berkat-berkat kita, ya, karena aku nature-nya memberkati. Karena kamu memang gak bisa hidup tanpa berkatku. Hari ini aja kamu punya matahari, aku yang kasih kok. Ya kan ini masalah enggak apa enggak, tahu apa nggak tahu. Tapi kan kalau kita tahu kan, kita nggak bisa lagi dikadalin. Ya, nggak bisa lagi dikadalin, enggak. Ya. Mika pernah cerita di sini, naik motor, turun dari rumah, sampai dekat-dekat kemana nih? Ya udahlah, dekat jalan. Nah, soalnya bilang nih, lu celaka lu, jatuh lu, luka lu. Nggak tahu kadang-kadang bisa begitu tuh. Ya, kamu akan jatuh, celaka, luka, babak belur. Terus dia di motor lagi lagi nyetir gitu ya, biasa aja mungkin lagi bengong-bengong dikit, tiba-tiba suara gitu. Enggak, dia cuman gini, kan papi khotbah,
Aku sudah ditebus dari segala kerusakan. Nggak ada. Nggak ada kecelakaan. Gimana suara itu turun nih? Iya, kamu jatuh, tapi nggak luka. Ya, kelihatannya seperti apa? Seperti Roh Kudus ya, jatuh nggak luka. Enggak, jatuh aja enggak. Mungkin dia ingat gitu, waktu Tuhan Yesus mikul salib, mikul salib, jatuh. Dia kan ketimpa salib kuda, sudah tahu kan film The Passion kan? Itu celaka, iya, sampai ya dari Alkitab kalau ini bayangan dia. Tuhan Yesus celaka supaya kita nggak celaka. Ya sebenarnya disalib, dipantek, dicambuk, diludahi sudah celaka. Bukan 13 lagi tuh, ya. Supaya saudara saya tidak celaka, amin. Halo, amin. Jadi waktu firman Tuhan, ingat ya, sekali lagi, firman Tuhan bilang di Mazmur 103 ya, kamu telah ditebus daripada segala kerusakan. Kita bilang ini, amin. Amin. Karena saya pilih. Ya, tapi Pak itu baru satu ayat lain mana? Baca lagi. Amsal 12 ayat 21. Orang benar tidak akan mengalami malapetaka apapun. Loh, firman kok gimana bisa? Ada prasyaratnya Pak, orang benar. Hei, saya adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus. Amin. Qualified nggak? Qualified. Yesus yang layak kita yang terima. Qualified. Ya, jadi hidup kita itu ya hidup oleh percaya. Ya. Oh. Ya udahlah, terusin lagi ya. Bagaimana? Dia harus ngomong harusnya ini. Satu, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. The Lord bless you and keep you. Ya. Tuhan memberkati engkau. Sekali lagi ya, ini orang Israel nih. Dan kita nih lebih nih. Kita dicangkokkan jadi Israel rohani. Sebenarnya kita anak Yesus, kita bukan kayak gini. Ya, tapi kita anak itu, anak apa ya kan? Enggak, kita beneran anak. Ya, dilahirkan dari air dan roh. Ya, lahir baru, ciptaan baru. Ya, Tuhan memberkati. Siapa yang bisa kutuk? Halo, sekali lagi, siapa yang bisa kutuk kalau Tuhan memberkati? Nah, sama-sama yang kuat. Tidak ada gitu. Tidak ada. Amin. Ya. Tidak ada, mereka ketawa gitu, rada nggak yakin. Kalau Tuhan memberkati, nggak ada yang bisa mengutuk. Amin. Tidak ada. Tidak ada, betul. Ya, mesti tegas. Ngapain saudara? Karena saya nggak bisa kutuk. Enggak. Saudara ini benar ya? Ya, ada kemarin saya ketemu orang Kristen, hampir bercerai. Dia bilang, oh, saya udah tinggalin tuh suami saya tuh berapa tahun lah gitu. Ya, udah pacaran lagi, suami mami juga udah pacaran lagi. Ya kan? Kalau ketemu ke gereja, sini pelepasan, sini kutuk pelepasan. Ya, karena ini keturunan nenek moyang, ini begini, pelepasan terus. Benci aja Pak Melty. Itu ya. Terus saya dengar kasih karunia, suami saya di mana dengar kasih karunia. Saya dengar bahwa kita diterima. Akur lagi saudara, punya anak sekarang Pak. Saudara ngeri ya? Saudara, maksud saya gini, bukan nakut-nakutin, nggak ada nakut-nakutin, cuman gini. Bego-bego amat gitu ya, maksudnya stupid benar. Kalau kita ini ada yang begitu bagus, begitu luar biasa, kita masih mau coba-coba main-main yang nggak begitu yakin. Ini Kristen beneran, pelayanan lagi, ya, guru sekolah minggu, dua-duanya lagi. True story. Nanti kalau anaknya datang ke sini, saya suruh dia cerita saksian. Ya, tapi kasih karunia apa? Bisa pulih, saudara. Kenapa? Tuhan yang kerjain semua. Dari mana Pak? Itu restorasi apa tuh? Kita dengar. Restorasi Tuhan. Itu kan tahun lalu Pak. Loh, kita kan action terus berjalan. Nggak berhenti apa yang kita udah dengar. Wah, terus merubah. Jadi janjinya begitu luar biasa banget saudara, ya.
dan melindungi engkau. Sama-sama katakan melindungi. Lebih keras lagi. Amin. Ya. Karena apa saudara ya? Saudara Christine nggak hadir hari ini. Bagi dia kan tabrak juga ya kan? Ya enggak, pokoknya Tuhan tetap benar. Firman-Nya benar dan engkau benar di dalam Kristus. Ya, iya Tuhan masih melindungi kita. Ya, biasanya tabrak juga ya. Gimana saya diamin aja. Ya saya belajar sekarang. Nggak marah-marah nggak Pak? Saya juga kemarin bercerita. Ya, kali ini ditabrak, yang nabrak baik. Ya, saya ditabrak, Pak diganti Pak, semuanya ganti persis. Ya ada gitu. Cuma saya nikmatin. Cuma poinnya gini poin. Tuhan lindungi kita. Saudara, ada perlindungan yang lebih kuat nggak daripada Tuhan? Nggak ada. Ya, saudara, kita ditaruh di tempat yang maha tinggi, duduk dalam lindungan yang maha tinggi, El Elyon, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Kalau misi ada lagi lah, mungkin di sorga yang bandel mau colek saudara, maha kuasa. Ya, oh nggak bisa gitu Pak, bodoh amat, gue nggak mau turun. Tetap aja lindungan yang maha tinggi, perlindungan yang maha kuasa. Karena Tuhan yang melindungi kita. Amin. Kasih tahu, suami siapa lagi so? Tuhan yang melindungi kita. Tahu semua. Amin. Ya. Nggak mau tahu. Tuhan yang mau. Kalau Tuhan melindungi, siapa yang bisa mencelakakan? Tidak ada. Pantesan orang Israel cuma masalah bilih, makanya nekat dia masalah bilih. Masih kecil, hafalin tuh hukum Taurat, perintah Tuhan semua. Karena dia tahu perlindungan Tuhan. Mau dirudal dari negara Arab, jeder. Ya, kalau nggak masuk laut, ada Iron Dome. Sebelum ada Iron Dome gimana? Bisa jatuh nggak meledak, saudara? Beneran? Ya, sampai bisa gini. Itu berapa ribu sih itu rudalnya? Bisa ribuan saudara. Benar. Yang mati, kadang-kadang ada yang mati juga, 2-3 orang gitu. Nggak tahu kenapa tuh, ya nggak tahu lah. Ya tapi yang penting ini, saudara, kalau bukan perlindungan Tuhan, udah kepeng dari kapan-kapan. Ya, berkat Harun setiap tahun di Western Wall sekarang. Ya, dan ini terus Zakaria mestinya memberkati. Tuhan memberkati dan melindungi. Amin. Ya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Favor, saudara. Udah dari berkat juga Tuhan tuh sudah tunjukin dari kitab Bilangan di Perjanjian Lama. Tuhan menyinari. Nah, kalau Tuhan menyinari, mana ada kegelapan. Amin. Cuma Ceflin yang bilang amin. Kalau Tuhan menyinari, siapa yang bisa kasih kegelapan, saudara? Gelap nih hidup gua gelap nih. BPN gelap, nggak tahu gelap. Lu nggak ada penyegaran, udah habis pengharapan, bangkrut, kebakar toko, hancur, hidup hancur, patah hati, diputus pacar, gelap. Ada baygon nggak? Bye and gone gitu ya kan? Hei, benar loh. Ini bukan orang-orang nggak punya duit atau miskin loh, enggak. Bye and gone loh. Kenapa? Gelap, saudara. Tapi sekarang kan kita balik. Tuhan menyinari kita. Ayo, siapa yang bisa kasih kegelapan? Kalau kita di center gitu sama Tuhan gitu. Terang hidup kita. Tuhan sinari wajahmu. Ya, cuman kadang-kadang kita perlu ngomong gitu doang. Ya, bukannya Tuhan tuh perlu diraih, bukan. Tuhan senang memori namanya tuh, senang diingetin gitu. Ya bukan kalau kadang-kadang diingetin gue matiin, bukan saudara ya. Kan, ya kitanya mungkin kemana-mana gitu ya. Tapi waktu kita lihat gini lagi, terang lagi. Ya, dalam kehidupan kita berjalan kadang-kadang kita kebanyakan nunduk kali ya, kebanyakan banyak ini gelap. Kita lihat kita terang lagi, saudara. Memberi engkau kasih karunia.
Makanya dibilang kasih karunia itu kita favor itu seperti mahkota. Ya, bukan hanya di kepala gini, semua. Makanya seperti Adam dan Hawa sebelum hilangnya bajunya katanya kan. Soalnya mereka lihat dirinya katanya, mereka itu dimahkotai dengan kasih karunia. Favor. Mereka bukan panjang mulut gitu, bukan, saudara. Mereka dikasih kemuliaan Allah. Saudara, Tuhan memberkati kita semua. Ya, the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. Bahasa lain, Dia berikan favor, kemurahan yang kita tidak layak. Apa orang Israel kudus terus, nggak pernah punya dosa, ya kan? Tapi Tuhan tetap memberikan gracious. Iya, saudara. Coba pernah kebayang nggak gini? Petrus gini, terus, pokoknya Tuhan, semuanya ninggalin, aku tidak. I will follow you, pokoknya aku akan kekal sampai mati, gue ikut Tuhan. Sombong dia, ya artinya dia, wah, kalau punya murid gitu, keren gitu ya, keren. Nah kalau punya anak gitu, pokoknya papi aku bela lah begini, wah keren, pasti keren dong ya nggak? Tapi udah bilang, ya terus ayam nih nggak kokok nih hari ini, kalau lu belum nyangkal gua 3 kali. Enggak, gua mati sama lu, sedia mati. Saudara, pernah nggak kita merenung kan? Kenapa ya si Petrus nggak dicegah gitu? Si Petrus cuma bilang gini, terus nyangkal. Tapi waktu kamu udah sadar, kamu kuatin yang lain. Ya, Tuhan tuh sebenarnya ya sangat mengerti. Ya, Tuhan tuh mengerti kelemahan kita, kekurangan kita. Dan Tuhan mau, bukan Tuhan tuh setuju dengan kelemahan atau dosa dan kekurangan kita. Tuhan mau ubahkan. Tapi caranya bukannya gua tekad Tuhan, mati deh sama lu, mati deh kalau bukan bikin dosa lagi, mati deh sama engkau Tuhan. Enggak lah Tuhan, enggak lah, yakin lah Tuhan, enggak lagi. Enggak ribet. Bukan yang ribet ya. Tuhan bilang ini, perhatilah. Ya. Tapi Tuhan bilang gini, waktu engkau sadar, engkau kuatkan saudara. Artinya apa? Waktu engkau sadar, iya ya. Jangan lari terus. Tetap percaya kasih Tuhan. Tetap percaya kasih karunia Tuhan. Jangan jauh. Ya, makanya waktu Tuhan bilang ini, Petrus, Tuhan, lari dia berenang, hadapin. Ya, kenapa? Dia lihat matanya Tuhan tidak menolak. Dia lihat matanya Tuhan tidak menghakimi dia. Saudara nangkap? Amin. Nah, saya punya salah misalnya, saya punya dosa. Udah dikasih tahu lagi, kira-kira nggak? Udah dikasih firman lagi. Siapa yang mengaku aku di hadapan manusia, aku akan mengaku di hadapan Bapa. Siapa menolak aku di hadapan manusia, aku akan menolak di hadapan Bapa. Udah dikasih ayat belum, Petrus? Udah. Udah dikasih ayat, udah diperingatin, masih bikin juga. Bebal nggak? Bebal. Sama kayak kita kadang-kadang. Ya, tetapi kita lihat. Ya, bagaimana kasih karunia Tuhan, tetap terima dia. Nah, jadi Petrus itu cerita, tahu nggak? Gue nih sebenarnya udah jadi kerak neraka sebenarnya. Gue telak nyangkal, nyumpak lagi. Sumpah Petrus, sumpah gue gak kenal, sumpah. Sampai geledek deh. Udah ngomong gitu kira-kira Petrus. Ya, tetapi ya Tuhan tetap terima dia. Tuhan bahkan angkat dia jadi sokol guru. Gembalakan domba-dombaku, gembalakanlah domba. Ya, Petrus bilang ini. Apa berita Petrus? Benar bukan gue yang mengasihi.
Tuhan yang mengasihi apapun. Itu yang Tuhan mau Petrus suatu ketika cerita sama semua orang. Amin. Halo, amin. Ya, kalau nggak dia jadi terang neraka dong, kerak neraka. Iya dong. Iya dong. Ya, saudara, Tuhan ingat. Ya, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Ya, Tuhan tuh menghadapkan wajahnya. Sama-sama katakan menghadapkan. Ya, saudara pulang pokoknya gini ya, saudara nggak ada bimbang lagi tentang berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan tuh gini ya. Tuhan bilang gini, I'll never leave you, never forsake. Aku sekali tidak akan meninggalkan kau, tidak akan melupakan kau. Engkau tuh perhatikan terus. Dalam jalan sama istri saya, ya kan, saya juga bingung ya Tuhan mesti ngomong apa, ya. Bagaimana GCB, gimana keuangan, gimana pekerjaan, gimana ini. Saya cuma bilang, Tuhan ingat ini. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada si Melty sama si Lily sama semua, ya kan? Itu matanya nggak lepas-lepas tuh, lihat terus. Kalau kita hari ini bisa hidup, pasti nafas, ya kan? Bisa bergerak. Semuanya kasih karunia ya, amin, ya. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya terus sama kita, lihatin terus. Kemana? Dia ngumpet, tetap dilihat, tembus. Ya Tuhan hanya nggak bisa lihat darah kok. Kalau yang lain-lain tembus, tembus. Menghadapkan wajahnya. Sudah takut, dan saya takut apa kalau kita udah tahu di atasnya semuanya ada berkat. Takut apa sih? Halo? Gak ada. Ya, waktu dia kecil di kebun binatang atau dia main di itu, kadang-kadang kita suka lepas anak kita liatin gitu ya. Saya masih kecil 3 tahun hilang loh sudah di kebun binatang. Hilang. Ya, belakangan saya tanya, si papi ninggalin. Enggak, saya lihat macan kan di kerangkeng gitu. Anak kecil dia ini matanya nggak lepas-lepas kan. Ya, si papi sama si mami mengingatin anak, ayo Mel, tunggu pin. Ya kan? Dia mundur. Namanya orang tua duduk di bangku. Tapi kan rame gini. Si anak cuma setinggi berapa? 20 cm, 30 cm, lebih dari 40 cm kali ya. Waktu dia nengok gini orang semua kan nangis. Bapak jasmani kita bisa nggak lihat kita, bener nggak? Dia nggak tembus. Tapi kalau bapak kita, rohani kita, Yesus Tuhan, pencipta langit itu bilang gini, aku menghadapkan wajahku padamu, memberi engkau shalom. Bisa hilang nggak kita? Bisa. Ya, itu yang harus kita lakukan. Itu yang kita yakin. Waktu kita percaya benar, hidup kita benar. Ya, the Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Shalom. Ya, demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Begitu. Nah sekarang kita udah tahu Yesus itu begitulah memberkati kita, karena dia imam besar agung kita. Begitulah jadinya kita. Kenapa? Ada nama Yesus, ada nama Tuhan yang dipertaruhkan atas saudara dan saya. Amin. Amin. Makanya dia bilang gini, anak-anakmu tidak akan menimpa roti. Saya anak bapak, pasti saya menerima roti, apa meminta-minta pinjaman, minta-minta roti, meminta-minta. Ya kan, anak bapak di dunia aja gak akan memberikan anaknya begitu. Ya, saudara, keyakinan yang kokoh seperti ini Tuhan bilang, luar biasa. Ya, jadi diletakkan nama Yesus di atas kita. The Lord bless you and keep you. Aaronic blessing. Kok suaranya kok kasih mic? Ya, jadi mereka orang Israel itu nyanyi, ya, nyanyi. Dinyanyikan, ya, berkat. Tuhan memberkati dan melindungi kau, menyinari kau dengan wajahnya. Kita dengar aja nyanyinya ya. Ulang.
יברכך אדוני ואיש מלך יאר renungkan. Kita diberkati dari ridhonya. אלך Di sini ada ridhonya. Kan kita kasih karunia. יישא Diharapkan aja diberikan kita shalom, shalom. אלך ויעשה לך שלום Shalom. ויעשה לך שלום יברכך אדוני ואיש מלך יאר אדוני פניו אליך והוניק יישא Dan ini sama-sama. Shalom. Ini kayak kata begitu kaya. Artinya safe, selamat, well, happy, friendly, baik, gembira, damai, rukun, welfare, sejahtera, health, prosperity, peace, sehat, makmur, damai. Itu kaya. Shalom. Haleluya. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Ya, memang benar tepuk tangannya mesti lebih keras lagi. Orang dia beri berkat kita hidup kita ya. Haleluya. Ya. Saudara diberkati, amin. Ya, saudara yakin bahwa Bapak kita memilih kita sebagai pilih Israel untuk dipisahkan, dikuduskan. Itu namanya kudus, itu sebenarnya uncommon, dipisahkan hanya untuk diberkati, amin. Saudara, dalam kehidupan kita hanya tahu bahwa Tuhan Bapa kita itu yang judulnya itu hanya ada berkat dan berkat. Jangan dimajuin nih Kak, kalau nggak bisa bisa udah jam 10. Minggu depan kita terusin lagi ya. Saudara, bagaimana berkatnya itu jalan terus dalam kehidupan kita. Ya, dan kalau ada orang tanya, terus kalau saya diberkati buat apa? Ya tadi, karena dia taruh namanya di atas kita.
Ya makanya kalau orang sebenarnya ya untuk kemuliaan Tuhan, itu ngomongan mesti ada bobotnya juga ya. Untuk kemuliaan Tuhan. Kenapa? Ya, Tuhan mau tunjukkan. Ya. Jadi kalau Alexander the Great kasih duit uang emas itu dia mau tunjukkan. Ya. Dia lihat, ih raja. Ya, dan dia mau kasih lihat semua. Melalui apa? Melalui hidup kita. Amin. Ya, jadi jangan heran kalau misalnya, bukan misalnya gereja ini jadi baik, jadi besar, jadi indah. Kenapa? Anda sudah diberkati. Enggak usah heran, kenapa? Memang Tuhan mau pakai lewat begitu. Emang begitu. Ya, tapi kita sadar gitu. Oh, itu gayanya Tuhan. Oke, Tuhan. Oke. No problem. Kita happy. Terima kasih Bapak, kami berucap syukur. Terima kasih untuk hari ini. Kami tahu Tuhan, Engkau Imam Besar Agung yang mengangkat tanganmu dan memberkati kami terus. Engkau memberkati kami dan melindungi kami. Nggak ada perlindungan yang lebih kuat daripadamu. Karena firman-Mu katakan Engkau kota benteng, Engkau gunung batu, Engkau menara perlindungan kami. Dan kami tahu saat ini Tuhan, nggak ada yang bisa menjamah kami atau memberikan yang jahat. Tuhan memberkati, menyinari kami dengan wajah-Mu. Jadi hidup kami terang, nggak ada kegelapan yang dapat menguasai terang. Nggak ada kegelapan apapun yang dapat masuk dan mengalahkan terang. Nggak ada. Dan kita disinari dengan wajah-Nya dan berikan kita favor, gracious, grace, kemurahan yang kita tidak layak terima. Dia menghadapkan wajahnya kepada kita. Dia lihat terus, never leave you, never forsake you. Setiap detik, setiap saat, continue. Nggak pernah lepas, nggak pernah hilang. Memberikan kita shalom, peace. Bahasa Indonesia katakan damai, aman, sejahtera, dilindungi, dipelihara, sehat, kuat, sejahtera. Sejahtera artinya makmur, dengan keuangan, dengan kehidupan semua. Terima kasih Bapak. Dan apapun yang anak-anakmu rindukan, hari ini mereka menerima semua itu. Karena tidak ada satupun yang kami tolak ya Tuhan. Kami terima dengan iman. Bapak berkati bangsa ini, berikan favor bagi Indonesia. Berikan sejahtera, berikan keamanan. Karena kami yang di pusat, karena Engkau yang berkata terakhir. Kau imam, dan kami imamat rajani di dalam Engkau. Kami yang berkata damai sejahtera atas bumi Indonesia. Keamanan, kesejahteraan, kemakmuran atas Indonesia. Karena ada Yesus pusat. Terima kasih Bapak, berkati Presiden, Wakil Presiden, Menteri, apapun kita dari pusat sampai daerah. Di dalam nama Tuhan. Saudara, kita juga siapkan perjamuan kita doa dulu.